lagi di Hot Room. Tadi sebelum datang ke Metro TV, saya mencari dulu kopi luwak. Karena saya itu kalau sudah makin kopi luwak, saraf kita itu dirangsang untuk konsentrasi bekerja. Sehingga sampai malam ini, sampai tengah malam, saya masih siap bekerja. Hanya gara-gara kopi luwak. Itulah yang membuat saya kerja keras. Akhirnya saya punya Lamborghini. Kopi luwak hitam premium. Majelis Ulama Indonesia sudah mengatakan tadi itu haram. Tapi kalau Pak Dokter bilang habis vasektomi bisa vasektominya dibatalkan, disambung lagi menjadi tidak haram. Ya, informasi itu juga sudah kita dengar. Ya. Dan ketika ada perubahan teknologi, ini memungkinkan untuk telaah ulang atas fatwa. Ya. Tadi sudah saya sampaikan, 79 dinyatakan haram karena memang ini muaranya adalah pemandulan tetap. Kemudian 2009 ada informasi dari BKKBN hadir memberikan penjelasan mengenai perkembangan teknologi ini. Tetapi di dalam uji pada saat sidang fatwa ditegaskan sekalipun bisa direkanalisasi, tetapi probabilitasnya masih sangat rendah. Ya, Karena tetap karena rendahnya probabilitas ini nggak mampu mengubah hukum, ditambah lagi kondisi faktual di BKKBN sendiri masih menempatkan vasektomi itu di dalam apa yang disebut sebagai kontrasepsi pemandulan tetap. Artinya desainnya memang desain untuk kepentingan pemandulan tetap, tidak untuk kepentingan penyambungan kembali jika diinginkan. Ditambah lagi kondisi faktualnya, pada saat orang disosialisasi untuk vasektomi dibiayai, tetapi pada saat rekanalisasi tidak dibiayai dan biayanya cukup mahal. Sehingga kalau toh seandainya dalam kondisi tertentu orang telah vasektomi, kemudian dia menginginkan kembali untuk melakukan proses reproduksi, ini kemungkinannya kecil. Tadi itu 30%. Ditambah lagi biayanya relatif mahal. Relatif mahal. Karena itu fatwa 2009 itu menyatakan tetap haram. 2012 datang lagi nih. 2012 jadi 3 tahun berikutnya ada penjelasan katanya ada teknologi kembali yang lebih canggih nih. Baru kemudian diuji dan dibahas tempatnya ini nggak jauh-jauh dari tempatnya Kang Deddy nih. Tempatnya di pesantren Cipasung, Tasikmalaya. Berkumpullah di situ ulama fatwa tidak hanya dari Komisi Fatwa MUI, tapi lembaga fatwa ormas-ormas Islam se-Indonesia melakukan telaahan kembali. Hukumnya tetap dinyatakan itu haram. Walaupun disambung lagi, tetapi begitu didalami, penyambungan kembali probabilitasnya masih tetap tadi itu posisi 30%. Ya. Kalau nanti seandainya seperti tadi kemungkinan yang disampaikan oleh Dr. Boyke, ini dokter anak saya ini. Ya. Jadi kalau toh nanti misalnya vasektominya hanya dengan cara mengikat saja, tinggal berikutnya kalau butuh dilepas, ya bisa jadi ini kemudian bisa mengubah hukum. Tetapi pengharaman vasektomi tidak sama dengan pengharaman keluarga berencana. Ini yang perlu dipahami. Jangan sampai kemudian isu ini merusak apa yang sudah didesain secara nasional, yang dipimpin oleh Presiden Prabowo, yang concern untuk mensejahterakan masyarakat, yang concern untuk kepentingan mengurangi kemiskinan, dirusak hanya persoalan komunikasi yang tidak baik ini. Akhirnya nanti bisa backfire, orang nggak mau KB gitu, hanya gara-gara isu ini. Sampai saat ini secara hukum Islam haram. Untuk vasektomi iya, tetapi untuk keluarga berencana dengan jenis-jenis tertentu itu bagian dari perencanaan di dalam konteks membangun keluarga dan itu dibenarkan secara Terima syar'i. kasih Pak Surono, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat. Halo Pak. Halo Pak Jum. Ya, halo. Apakah memang kalau bajak anak itu bikin miskin? Kan tujuannya Pak Deddy jadi kan katanya kalau banyak anak miskin. Gimana Pak? Ya, Pak Hotman gini, BPS merilis ya, data penduduk miskin di Jawa Barat itu 3,6 juta. Dan kalau kita klasifikasikan banyak, tadi disampaikan misalnya kemiskinan struktural ya,
akses pendidikan, akses kesehatan, dan lain sebagainya, ya itu juga menjadi problem besar di Jawa Barat. Angka pengangguran yang hampir 2 juta, ya angka putus sekolah tadi juga sempat disampaikan tuh, yang hanya kelas 2, rata-ratanya kelas 2 SMP. Jadi banyak problem. Dan ini sama sekali menurut saya tidak berhubungan sama sekali dengan kebijakan yang diusulkan oleh KDM. Simpel saya ginilah, ya, pada saat bicara terkait dengan vasektomi, Menteri Sosial kan sudah menyampaikan bahwa vasektomi haram dan tidak mungkin akan merubah undang-undang terkait dengan penyaluran bansos, nggak mungkin nih. Nah, terus KDM bicara bahwa ini terkait dengan bansos provinsi. Tadi di awal sudah saya sampaikan, bansos provinsi itu yang terkait dengan bencana, Pak. Kalau terkait dengan bencana hanya dapat sembako, sembakonya nilainya cuma 100.000 misalnya. Apakah adil bagi masyarakat hanya untuk mendapatkan sembako dengan nilai 100.000, terus harus dipaksa untuk melakukan vasektomi? Kan tidak adil. Nah, kalau ingin mengurangi angka kemiskinan, saya sih usulkan gini, 3,6 juta. Kasih saja tuh dari APBD, satu orang 2 juta. Itu cukup 7,4 triliun tuh. APBD Jawa Barat mungkin cukup tuh. Sama seperti yang disampaikan KDM di DKI. Kalau DKI ingin rakyatnya selalu sejahtera, katanya satu keluarga dikasih 10 juta. Nah, kita tidak perlu 10 juta. KDM kasih saja 3,6 juta rakyat itu masing-masing 2 juta. Itu sudah menghilangkan angka kemiskinan di Jawa Barat, Pak. Jadi Bapak mengatakan wacana dari Pak Kang Deddy Mulyadi itu benar-benar tanpa logika rasio apapun. Iya, dan tujuannya hanya viralitas saja di media sosial. Oh, jadi hanya pengen viral aja gitu? Betul, sama seperti pembongkaran bangunan di Puncak, ya kan? Itu kan hanya satu bangunan saja, itu pun milik BUMD. 11 bangunan lainnya cuma disegel, tidak dibongkar. Tapi tidak dilakukan hal yang sama, misalnya di Kabupaten Bandung, di Bandung Barat, di Subang, di Sumedang, di Kuningan, kan hanya itu. Terus masalah lainnya misalnya barak militer, ya, masuk barak militer. Ditentang habis-habisan oleh Bu Anies, oleh saya, oleh siapapun lah terkait dengan ahli pendidikan yang terkait dengan ahli pengasuhan anak misalnya. Dari 6 bulan sampai 1 tahun yang direncanakan, terakhir dirilis hanya 2 minggu saja masuk barak militernya. Dan itu pun pendidikan karakter, bukan pendidikan militer atau militer. Nah, sehingga menurut saya, sekali lagi, dari awal saya sampaikan, ini hanya gimmick-gimmick saja, supaya Deddy Mulyadi, KDM ini viral, dikenal oleh rakyat di Indonesia. Hanya itu. Jadi hanya saya. Pak Kang Deddy Mulyadi memang doyan viral. Gimana nih Pak Ahmad Nur? Deddy Mulyadi katanya doyan viral, gubernur konten. Saya kira kita beruntung juga ya punya diskursus seperti ini ya. Artinya kita bisa mengetahui kan ada satu kondisi di mana kita punya problem terkait mengenai jumlah penduduk, orang miskin, kemudian bansos. Saya kira ini satu hal yang positif ya melihatnya. Saya melihat sisi positifnya aja. Dan saya kira gini, saya ingin menambahkan ya bahwa kalau kita bicara mengenai kebijakan publik, harusnya negara tidak boleh memberikan satu insentif dengan cara menyerahkan hak tubuh manusianya. Apalagi yang diserahkan ini kan orang-orang miskin. Ini kan orang-orang yang termarginal. Kalau seandainya kita mau ingin menerapkan mengendalikan angka kelahiran, kan harusnya untuk semua orang. Saya kira KB itu kan untuk semua orang. Dan yang kedua adalah sifatnya bukan paksaan, tetapi dibangun atas dasar sukarela. Yang dipaksa ini kan kesannya kan, Anda udah vasektomi belum? Belum, nggak bisa bansos. Nah itu kan satu hal pemaksaan. Anda bayangkan Bang Hotman, seorang buruh lepas, dia pulang nggak bawa makanan. Kemudian dia dihadapkan bantuan, Bapak ambil bansos aja, tapi Bapak harus vasektomi. Itu kan namanya pemaksaan dalam kebijakan publik, dan itu tidak baik. Yang kedua, kalau seandainya nanti dia menyesal, karena dia di bawah tekanan, dia menyesal kemudian saya harus punya anak, karena mungkin istrinya bercerai, atau mungkin anaknya meninggal, anak-anak yang adanya. Kemudian dia ingin balik lagi, kan kemudian jadi persoalan buat negara. Mereka merasa, wah ini gimana? Mereka ingin balik lagi tapi nggak bisa. Dan saya kira banyak sekali lebih banyak mudaratnya dibandingkan manfaatnya. Terima kasih.
Pak Boyke, jadi dari segi medis kedokteran untuk KB itu mendingan mana? Apakah vasektomi atau KB dari pihak istri pakai spiral atau apa? Sebenarnya dua-duanya ya, kontab ya. Misalnya tubektomi itu juga kontab. Ya, kontrasepsi mantap sama dengan vasektomi. Cuman yang di sini ini adalah ajas keadilan tadi yang sempat disampaikan bahwa jangan semua KB itu dibebankan kepada wanita. Ya, kalau memang prianya saya udah cukup kok punya anak daripada kamu terus-terusan yang harus dilakukan, udah melahirkan, menyusui, kemudian harus juga ikut KB tubektomi, ya mendingan yang laki. Bagi suami dan istri. Bagaimana dengan laki-laki petualang seperti kasus Lisa LM? Apakah sangat aman bagi seperti aku ini, ya, sehingga tidak terkena dijerat oleh para perempuan karena pasti nggak bisa hamil gitu loh. Bagaimana untuk para pria petualang, cocok nggak ini vasektomi? Pria petualang cocok saja ya? Karena dia kan tidak bisa menghamili karena kan tidak ada sperma. Ya, tetapi mesti ingat bahwa berpetualang dengan wanita itu vasektomi tidak menjamin terjadinya sexual transmitted diseases atau penyakit kelamin. Jadi Anda mau berpetualang silahkan saja, tapi tetap harus menggunakan pengaman. Jadi ada juga Bang Hotman, seorang ibu nih, saya kenal tetangga saya, seorang ibu melarang suaminya malah vasektomi. Padahal bukan rasa cinta. Karena apa? Karena mungkin tidak tahu juga. Karena apa? Karena sang ibu ini khawatir suaminya akan menjadi suami yang liar. Karena tidak punya. Ini kan forum publik ya, permisivitas terhadap petualangan seksualitas saya kira juga nggak dibenarkan juga. Karena di situ ada aspek legalitas, baik aspek keagamaan maupun aspek aturan. Sehingga saya kira penting juga diedukasi kepada publik, bukan persoalan aman dari sisi reproduksi, tetapi apakah legal atau tidak. Karena norma kita tidak hanya pada norma positif semata, ada norma keagamaan yang itu menjadi salah satu value di dalam kehidupan masyarakat kita. Terima saya kira kasih. ini penting. Norma hukum positif dan norma agama. Betul. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.